Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hakim dengan NIM 21101192100043. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran menggunakan PPT yang berisikan materi evolusi. Di dalam evolusi ini terdapat 3 bagian topik. Yang pertama ada pengertian evolusi, ada prinsip-prinsip evolusi, dan perkembangan evolusi. Selanjutnya ada pengertian evolusi. Evolusi ini adalah perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Evolusi sebagai cabang biologi dalam rumpun sains adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Sebagai ilmu pengetahuan, kajian evolusi didasarkan atas dasar keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup dalam tingkat komunitas. Dan kemudian dalam perkembangan berikutnya didukung oleh data-data penemuan fosil sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang pernah terjadi di masa lampau. Hal inilah yang kemudian oleh para penentang paham evolusi digunakan sebagai dasar penolakan mereka. Terlebih jika penentang itu berasal dari tokoh agama, mereka melawan paham evolusi dan dengan tetap menunjukkan apa yang telah tersurat dalam kitab suci mereka. Maka untuk lebih menetralisasi atau memperlunak agar penentangan tidak lebih meruncing, paham evolusi sering juga disebut sebagai hipotesis evolusi yang kebenarannya masih perlu diuji lebih lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evolusi. Yang pertama, pada suatu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya, bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Yang ketiga, spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Dan yang terakhir atau yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Selanjutnya ada perkembangan teori evolusi. Gagasan tentang evolusi biologi sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di antara ahli filsafat Yunani seperti Anaximander dan Epicurus, serta ahli filsafat India seperti Patanjali. Namun, teori ilmiah evolusi belum mapan sampai abad ke-18 dan 19. Pemahaman modern tentang evolusi didasarkan pada teori seleksi alam yang pertama kali diperkenalkan dalam karya ilmiah bersama antara Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace pada tahun 1858 dan dipopulerkan di dalam buku Darwin The Origin of Species pada tahun 1859. Berikut ini dikemukakan beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan teori evolusi. Yang pertama ini ada Aristoteles atau teori statis. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam suatu skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Aristoteles berargumentasi bahwa setiap spesies mempunyai wujud yang unik dan bisa digolongkan dari karakteristik kuncinya. Di dalam prosesnya, Aristoteles mengorganisasikan makhluk hidup dalam satu hierarki seperti tangga, dengan tumbuhan ditempatkan bagian bawah, hewan ditempatkan di pertengahan, dan manusia ditempatkan paling atas. Yang kedua ada Carolus Linnaeus atau penggagas taksonomi. Carolus Linnaeus ini adalah pemikir pertama yang lebih jauh lagi mencoba untuk menggolongkan makhluk hidup. Beliau ini mengembangkan sistem dua bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genus yang mirip dikelompokkan pada famili yang sama, dan seterusnya. Bagi Linnaeus, pengelompokan spesies yang mirip dalam satu kelompok tidak mengimplikasikan adanya pertalian keluarga menurut garis evolusi. Tetapi seabad kemudian sistem taksonominya menjadi milik titik fokus pendapat Darwin tentang evolusi. Selanjutnya ada James Hutton atau teori dualisme. Pada tahun 1795, James Hutton, ahli geologi Skotlandia, menjelaskan sifat dan ciri geologis bumi dengan teori gradualisme atau secara bertahap, yaitu menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata dari diri dan sifat geologis bumi merupakan produk kumulatif, proses yang berlangsung lambat namun berlangsung terus-menerus. Misalnya, tebing terbentuk oleh sungai yang memotong bebatuan. Selanjutnya ada
Thomas Malthus, pertumbuhan populasi versus persediaan makanan. Thomas Malthus ini mempunyai tempat khusus dalam sejarah biologi, meskipun dia bukan ahli biologi tetapi seorang ahli ekonomi politik. Malthus ini menjadi terkenal pada tahun 1798 ketika dia menerbitkan sebuah esai yang berjudul The Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society. Di dalamnya, Malthus mengangkat keraguan-keraguan tentang apakah suatu bangsa bisa menjangkau suatu titik di mana hukum tidak lagi diperlukan dan setiap orang hidup dengan makmur dan harmonis. Selanjutnya ada Jean-Baptiste de Lamarck atau teori tidak dinamis. Ilmuwan pertama yang mengajukan suatu model komprehensif tentang terjadinya perubahan makhluk hidup seiring dengan waktu sebagai akibat dari pengaruh lingkungan adalah seorang naturalis dari Prancis yang bernama Jean-Baptiste de Lamarck. Dia bekerja dalam klasifikasi cacing, laba-laba, moluska, hewan bertubuh lunak seperti keong, dan makhluk-makhluk hidup tanpa tulang belakang lainnya. Lamarck ini melihat adanya kesamaan-samaan dari hewan-hewan yang dia pelajari dan sangat terkesan oleh perkembangan rekaman fosil. Hal itu mendorong dia untuk berpikir bahwa kehidupan itu tidak tetap. Ketika lingkungan berubah, organisme harus mengubah perilaku mereka atau beradaptasi untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada teori yang terakhir, Charles Darwin atau teori evolusi atau seleksi alam. Darwin ini adalah seorang naturalis Inggris yang mengikuti eksplorasi kapal HMS Beagle untuk membuat peta pelabuhan dunia pada tahun 1831. Di sepanjang perjalanan inilah, selama 5 tahun yaitu 27 Desember 1831 hingga 2 Oktober 1836, dia meneliti berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dijumpainya. Darwin menggambar dan menulis tentang apa yang dia lihat, mengirim banyak spesimen ke Inggris dan mengembangkan gagasan tentang hidup, kehidupan di masa lampau dan bagaimana caranya berubah menjadi seperti sekarang. Darwin berada di Kepulauan Galapagos selama kurang lebih 2 bulan dan melakukan berbagai pengamatan terhadap berbagai jenis hewan yang ada di pulauan terpencil. Melalui pengamatan ini dan juga berbagai pengamatan lanjutan yang dilakukannya selama puluhan tahun atas koleksi hewan dan tumbuhan yang diperolehnya, Darwin ini membentuk embrio teori evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku On the Origin of the Species by Means of Natural Selection yang menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan bahwa mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam.